Oke, aku mulai ya. Sebelumnya aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke masa Orde Baru. Nah, Orde Baru ini itu zaman-zamannya pada tahun 1909, maaf, 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, yaitu digambarkan menunjukkan salah satu demokrasi, salah satu demokrasi yang menuntut agar rakyat itu berhubungan, saling berhubungan, yang mulanya itu masa pemerintah berkembang dan juga mulai adanya pembangunan. Makanya masa Orde Baru ini disebutnya dengan masa pembangunan. Nah, masa pembangunan ini itu bermula dari jabatannya presiden keberapa? Coba, ada yang ingat nggak? Dia itu pada masa presiden kedua. Presiden kedua di Indonesia itu siapa? Bapak? Bapak siapa ya? Jangan-jangan kalian nggak hafal lagi presiden di Indo. Yang pertama, Bapak Soeharto. Tadi siapa yang bilang? Soeharto. Karena Bapak Soeharto ini yang mencetuskan adanya pembangunan, jadi dia tuh berbelit-belit nih. Si Bapak Soeharto disebut dengan bapaknya pembangunan. Dan masa pembangunan ini disebutnya dengan masa Orde Baru. Jadi kayak transisi dari zamannya Pak Soekarno ke Bapak Soeharto. Dan waktu itu Indonesia itu kayak ibaratnya yang habis baru memulai negara karena emang baru merdeka kan waktu itu. Nah, jadi nggak ada apa-apa tuh di Indonesia. Nah, Bapak Soeharto ini berinisiatif, kenapa kita nggak bangun ini gitu kan. Tapi uangnya nggak ada ceritanya. Nah, ketika uangnya nggak ada, berarti jalan satu-satunya yang ditempuh Bapak Soeharto adalah apa? Meminjam uang alias ngutang. Makanya utang negara itu sampai sekarang itu belum lunas karena ada yang berkata gini ketika masanya Pak Soeharto bilangnya gini, uang yang kita pinjam itu memang akan merubah suatu negara kita, cuman nggak akan habis sampai 7 turunan. Jadi utang kita itu sampai 7 turunan nggak akan lunas. Tapi Bapak Soeharto mengambil
mengambil tindakan atau mengambil keputusan. Gak apa-apa kita ngutang dan nggak lunas sampai 7 turunan daripada kita negara yang tertinggal. Makanya sampai sekarang kita masih berhutang. Dan yang aku tahu, utang Indonesia itu dihitungnya per apa? Tahu nggak? Aku udah pernah ngomong belum sih sama kalian? Pernah ngomong nggak? Utang negara, utang kita dong, utang negara. Itu tuh kan setiap utang pasti ada bunga. Nah, bunganya ini kita itu per detik. Ini aku pernah dengar ya. Jadi nggak tahu itu dihiperbolain atau enggak. Soalnya aku dengarnya juga dari teman dan dia itu bisa dikatakan per kutu bukuan. Cuman aku belum benar-benar nyari buku yang menyatakan kalau utang kita itu berbunganya itu per detik. Nanti aku cari. Soalnya aku belum nemu itu bunga kita itu benar-benar per detik atau per apa. Soalnya kalau misalkan kita ngutang sama orang yang apa tuh yang gede-gede tuh, yang biasa kalau misalkan di film Ajab rentenir gitu ya. Nah, di rentenir aja kalau misalkan kalian utang tuh ada bunganya, tapi bunganya itu per bulan. Kayak berapa persen dari si ibunya. Nah, kalau misalkan kita bayangin kalau utangnya itu per detik. Misalkan contohnya Bagas. Bagas kan benar ya. Nah, misalkan Bagas ngutang sama aku. Ngutangnya 1.000. Mau beli cimol misalkan. Gue mau beli cimol tapi gue nggak punya duit, gue minjem dong. Oh iya nih, gue kasih pas 1.000. Tapi bunga lu per detik ya. Minjem dari kelas, keluar kelas aja udah berapa detik. Kalau misalkan 10 detik, 1.000 gitu, udah 10.000. Itu bunganya doang. Kayak ibaratnya gitu. Kalau misalkan benar-benar per detik. Jadi ini belum valid ya. Yang bunganya per detik belum valid. Cuman kalau misalkan kalian ada referensi buku yang menyatakan perbunga-bungaan atau perutang-utangan, boleh spill ke aku, oke? Nah, terus kita balik lagi ke masa Orde Baru ya. Maksudnya jadi kalian udah ngerti kan, masa Orde Baru itu disebutnya dengan masa pembangunan dan pencetusnya adalah atau yang mengemukakannya adalah Bapak Soeharto, Presiden kedua Indonesia. Di masa Orde Baru itu ada yang pertama itu perkembangan, kelihatan ya aku ya, politik. Perkembangan politik maksudnya apa? Jadi apa ya ibaratnya, semakin lama semakin lamanya waktu, politik akan terus berkembang. Maksudnya itu kayak misalkan satu pertama kayak politik dia itu mengemukakan tentang korupsi, atau dia itu kayak punya tujuan dan pencapaian masing-masing gitu. Nah, tujuan dan pencapaiannya itu lama kelamaan akan terus berkembang. Yang tadinya cuma mau A, jadi B, nanti jadi C, jadi A, B, C. Jadi nggak benar-benar kayak stuck
satu gitu loh. Makanya kalau misalkan matematika itu kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada jawaban lain nggak selain 2? Nggak ada kan? Mungkin kalau kalian nanti pas kuliah mau ngambil jurusan MTK murni, itu akan dijelasin kenapa 1 tambah 1 itu 2. Nggak benar-benar. Kan kalau kita hitung dari SD kan 1 tambah 1 gitu kan. Hitung ada berapa satunya, 1, 2 gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kalian ngambil kuliah jurusan matematika murni, itu tuh diterangin gitu loh, dan itu ada cara dan ada rumusnya gitu. 1 tambah 1 itu ada rumusnya, tapi ujung-ujungnya ya 2, kayak ibaratnya kayak mempersulit. Pokoknya matematika itu adalah ilmu yang pasti aja. Nah, kalau yang politik itu nggak pasti gitu. Janganlah. Super semar. Super semar itu kayak apa namanya, penumbasan dari G30 SPKI. G30 SPKI. Nah, jadi itu kayak pemerintah itu belum sepenuhnya untuk apa namanya, menyelesaikan politik terhadap peristiwa si G30 SPKI ini. Jadi kayak Indonesia itu menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk dari tahun ke tahun karena tragedi si G30 SPKI. Apa ya namanya ya? Yang semakin tahun secara terus-menerus kan perekonomian. Kak, di mute, Kak. Di mute. Jadi si G30 SPKI ini mencetuskan adanya pada tanggal 12 Januari 1966 dari pelajar, mahasiswa, terus pasti kalau kita rakyat atau masyarakat mengajukan tiga tuntutan yang disebut dengan 3
Tritura. Nah, si Tritura ini kan dia mengajukan 3 tuntutan. Yang pertama itu adalah pembubaran PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari 30 September. Atau SPKI. Yang ketiga, turunkan harga. Kalau untuk pembubaran PKI sampai sebentar. Kan kalau PKI itu kan kalian tahu kan, maksudnya kayak dia itu adalah yang menentang pemerintahan pada zaman itu. Yang kena itu tidak hanya generasi mereka saja atau yang terdahulu, tapi generasi yang di bawah juga ikut kena. Maksudnya kayak keturunannya yang tidak tahu apa-apa tentang PKI gitu kan. Tapi mereka terjerat karena mereka salah satu dari keturunan PKI. Nah, yang aku tahu keturunan PKI itu dia ditandai di KTP-nya, kayak misalkan anggap aja ini KTP. Ini kan kalau KTP kan di sini kan data diri, di sini foto. Nah, terus di bawahnya itu ada lambang PKI-nya. Itu menandakan kalau dia itu adalah keturunan PKI. Dan yang kalau ketahuan keturunan PKI itu sama aku hidup 23 tahun ini aku belum pernah ketemu atau lihat yang KTP-nya itu benar-benar ditandain PKI. Padahal yang buat salah itu leluhurnya, tetapi mereka juga ikut kena. Dan untuk turunkan harga, semua harga ya, maksudnya harga-harga dari sembako. Apalagi sekarang, kasus yang sekarang itu kan harga minyak melonjak sampai 40.000 kalau nggak salah per liter apa per liter itu 20-an gitu, kalau 2 liter 40-an itulah pokoknya. Nah, karena sekarang lagi program pemerintah yang 6 bulan ke depan itu minyak akan dimurahin sampai 28.000 per 2 liter. Padahal anehnya itu Indonesia salah satu negara penghasil kelapa sawit paling besar sedunia. Tapi kenapa gitu? Kenapa kita kok kekurangan minyak padahal kita penghasil terbesar? Itu nggak tahu, entah hanya pergolakan politik semata untuk mengambil kayak isu-isu jadi dibuat menggempar biar menutupi isu yang sedang terjadi. Apalagi kan seperti rakyat awam pada umumnya gitu kan. Kita tuh nggak tahu
apa aja yang terjadi di apa yang terjadi di negara kita sendiri. Yang kita tahu yang hanya benar-benar nampak di muka atau di media. Nah, di media aja kita nggak boleh terlalu percaya sih sebenarnya, soalnya ada aja berita-berita yang di apa namanya, dilebih-lebihkan dan dikurang. Nah, kita akan ngebahas kok agak ngelag. Yang pertama, tuntutan PKI. Dia itu untuk bukan deh. Mengadakan perubahan dalam kabinet 100 menteri yang dapat memuaskan hati para rakyat. Yang B, penataan stabilitas. Nah, untuk penataan stabilitas itu pada tanggal 12 Maret 1997 diadakan sidang istimewa MPRS yang menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Jadi pada tanggal 12 Maret itu Pak Soeharto hanya menjabat sebagai menjabat sebagai Pak Presiden. Dan pada tanggal 27 Maret masih tahun yang sama 1990 maaf 97 baru kemarin dong, astagfirullahaladzim. 1960 ya. Kenapa baru sama? Dan pada 1968 Pak Soeharto dikukuhkan sebagai presiden. Jadi sahnya itu pada tahun 1900
Jadi pada 1167 dia hanya menetapkan kalau Pak Soeharto ini menjabat pejabat, bukan menjabat ya, pejabat presiden. Jadi kayak menteri-menteri di dalam menteri-menteri di dalam kepresidenan. Dan 1 tahun kemudian itu pada tanggal 27 Maret 1968 Bapak Soeharto resmi dikukuhkan menjadi presiden kedua. Jadi ini kayak baru cikal bakal mau orde baru. Nah, ketika Bapak Soeharto menjabat, yang pertama yang dia lakukan itu adalah pemulihan politik luar negeri. Kok kayaknya aku melihat muka aku aneh banget. Aku tutup nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nanti akhir aku buka lagi. Kayaknya aneh gitu ngelihat muka tuh. Terlalu putih, terlalu berbohong. Pemulihan politik luar negeri bebas aktif. Nah, jadi politik luar negeri ini kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik. Ketetapannya itu adalah yang pertama itu tentang kebijakan politik luar negeri RI bebas aktif. Aktif. MPRS Yang kedua adalah pemulihan hubungan dengan Malaysia. Pemulihan Indonesia dengan Malaysia. Tulisan aku kalau rapi itu harus pelan-pelan. Itu mulai diadakan mulai diadakan perundingan Bangkok. Yang pada tanggal 29 sampai 1966 dan menghasilkan perjanjian yang ditandatangani
Tangani 11 Agustus 1966. Di Jakarta. Di sini ada yang ingat nggak untuk tanda tangannya dari pihak Indonesia itu siapa, dari pihak Malaysianya siapa? Ada ingat nggak? Boleh dibuka bukunya. Kali kalian udah pada nyatet kan dari guru kalian. Belum pernah dibahas ya ini. Absennya IPS ya, jangan matematika. Aku baru ngeliat lagi Raffi. Sorry. Coba deh. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia menjadi anggota PBB kembali karena pemerintah menyadari bahwa banyak manfaat dari menjadi anggota PBB. Terus ketika Indonesia kembali jadi salah satu anggota PBB, ternyata Indonesia sangat disambut dengan baik dan hangat sama anggota-anggota atau negara-negara yang menjadi PBB saat itu. Dan hal ini menunjukkan kepada Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum Lanjut yang keempat adalah ikut memprakatkan pembentukan ikut pembentukan ASEAN. Oke. Aditya, say hi dong Adit. Ya, Bu. Adit, ASEAN itu apa? Perkumpulan negara Asia. Negara. Berarti si ASEAN itu A-nya apa, S-nya apa, E-nya apa, A-nya apa, N-nya apa? Association apa? Kalau nggak sebutin deh negara ASEAN. Adit.
negara ASEAN itu apa aja? Asian Games. Indonesia. Terus Dit. Apa Dit? Ada yang mau bantu Adit nggak? Faiz? Faiz mau bantu Adit nggak? Sedikit aja, Kak. Ya, boleh. Ayo, negara ASEAN apa? Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Iya. Timur Leste, Laos. Apa lagi ya? Itu Myanmar. negara yang kecil, yang dari S. Singapura. Apa? Singapura, Myanmar, Kak. Myanmar. Itu Thailand. Thailand. Vietnam. Laos, Bu. Laos udah tadi. Udah. Satu Vietnam. dari B. Kamboja. Oh, Kamboja iya. Satu lagi dari B. Itu negara Islam. Brunei Darussalam, Kak. Brunei Benar, Darussalam. benar. Oke, sip. Berarti ASEAN itu apa? Association Asian South. tugas ya, Southeast Asian. tugas dong. Enggak, maksudnya pertemuan ke depan aku bakalan nanya ASEAN itu apa? Association, masih kelihatan nggak sih? Association nah tinggal ini ya, EAN. Oke, dari sini ada yang mau tanyain nggak guys?